Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Hairina Lestari dari Prodi S1 Kebidanan. Di video kali ini saya akan membahas tentang spermatogenesis. Sebelum masuk ke situ, mari kita bahas dulu apa itu sperma. Jadi, sperma merupakan bagian dari air mani yang dikeluarkan pria saat ejakulasi. Sel sperma dapat membuahi sel telur wanita untuk membentuk zigot. Pembentukan sperma di dalam testis melalui berbagai tahapan. Proses pembentukan sperma ini dinamakan spermatogenesis. Setelah tadi membahas tentang sperma, sekarang kita akan masuk ke spermatogenesis. Jadi, spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria. Spermatogenesis sendiri berasal dari kata spermato yang memiliki arti benih dan genesis yang berarti pembelahan. Ketika sel sperma telah matang, spermatogeneum memperbanyak diri dengan cara mitosis dan meiosis atau pembelahan sel. Sel sperma diproduksi pada bagian tubulus seminiferus di dalam testis. Di dalam dinding tubulus, banyak sel yang tersebar secara acak yang disebut sel Sertoli. Sel ini berfungsi untuk memberikan makanan untuk sel sperma yang belum matang. Sekarang kita akan masuk ke tahap-tahap spermatogenesis. Dari spermatogenium atau sel induk sperma, sel akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Spermatosit primer membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder yang berukuran sama. Pada tahap meiosis kedua, spermatosit sekunder membelah diri lagi menjadi 4 spermatis dengan bentuk dan ukuran yang sama. Spermatid merupakan hasil pembelahan sel tahap akhir sebelum akhirnya berubah menjadi sel sperma yang matang atau biasa disebut spermatozoa. Spermatozoa akan bergerak ke dalam epididymis, tabung penyimpanan sperma yang terhubung dengan testis, dan akan siap dikeluarkan bersamaan dengan air mani ketika seseorang pria mengalami ejakulasi. Selama proses spermatogenesis, lebih dari 300 juta spermatozoa akan diproduksi setiap harinya. Namun, dari sebanyak itu hanya ada sekitar 100 juta sel sperma yang berhasil matang dengan sempurna pada proses pembentukan akhir. Proses pembentukan spermatozoa menjadi sel sperma matang yang mampu membuahi sel telur membutuhkan waktu sekitar 2-5 bulan. Beberapa faktor yang akan mempengaruhi spermatogenesis seperti pengaruh lingkungan, gaya hidup, obesitas, diabetes, dan faktor genetik. Contoh gangguan yang berkaitan dengan spermatogenesis: 1. Sindrom Klinefelter. 2. Infektilitas kromosom Y. Ada beberapa cara untuk meningkatkan kualitas sperma. Jika Anda dan pasangan Anda berencana untuk memiliki momongan, Anda bisa mencoba beberapa cara berikut untuk meningkatkan kualitas sperma. Pertama, berhenti merokok. Kebiasaan merokok bisa menurunkan jumlah sperma dan meningkatkan resiko cacat morfologis spermatozoa. Kedua, perbanyak konsumsi makanan penyubur sperma, yakni sumber vitamin E, vitamin C, vitamin A, dan folat. Dan yang ketiga yaitu jaga berat badan tetap ideal dengan olahraga rutin untuk menghindari obesitas yang bisa menghambat proses pembentukan sperma. Jangan lupa untuk selalu membersihkan penis setelah Anda melakukan hubungan intim. Jadi kesimpulan pada video kali ini adalah spermatogenesis merupakan proses pembentukan sperma di dalam testis. Faktor genetik, masalah kesehatan seperti obesitas dan gaya hidup bisa mempengaruhi kualitas dan kuantitas sperma
yang dihasilkan dari proses tersebut. Menerapkan pola makan sehat, aktif bergerak, dan menjauhi kebiasaan merokok dapat membantu menjaga sistem reproduksi dan kesehatan pria secara keseluruhan. Jadi, teman-teman sekarang sudah tahu kan bagaimana tahap-tahap dan proses spermatogenesis. Saya Irina Lestari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.